Kondisi saat ini kita mampu menjual sayuran organik kurang lebih 15 ton per bulan dengan omset ya kira-kira saat ini 300 juta per bulan. Kawan PU, selamat datang di channel Peluang Usaha. Channel orang biasa yang ingin kaya. Saat pandemi ini banyak usaha yang menurun, tapi usaha ini justru naik 3 kali lipatnya. Omsetnya 300 juta dengan jual sayur lewat media sosial. Simak video ini sampai habis. Halo, perkenalkan nama saya Sufyan Adi Cahyono, biasa dipanggil Sufyan. Saya pemilik dari sayur organik merbabu atau SOM. Awal mula saya mendirikan sayur organik merbabu ini bentuk keprihatinan bahwa petani saat ini konotasinya hal-hal yang negatif. Jadi petani itu dipandang sebelah mata. Nah, saya ingin membuktikan bahwa pertanian apabila bisa dikelola dengan baik, ini hasilnya juga bisa bagus. Itu awal mula saya mendirikan SOM ini waktu itu semester 2 kuliah. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Waktu itu semester 2 ada program kewirausahaan. Nah, satu ada peluang kewirausahaan, kemudian ada tantangan di mana waktu itu kami selaku petani di sini, bapak itu dulu bertani organik namun sulit untuk memasarkan, mungkin juga sama dengan kebanyakan para petani kita, yaitu sulit dalam hal memasarkan produk. Sehingga saya mencoba membuat proposal bisnis waktu itu yang intinya sederhana saja. Jadi bagaimana saya bisa menciptakan usaha yang bisa menjualkan produk sayuran yang bapak saya tanam waktu itu. Nah, kemudian saya beri nama SOM, sayur organik merbabu, karena kita menanam sayuran organik di wilayah kaki Gunung Merbabu di Kopeng, Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk pemasarannya waktu itu saya berinisiasi untuk memasarkan sayuran secara online walaupun berbasis media sosial. Karena apa? Karena tahun 2014 itu sayuran organik sangat sulit dijumpai di kalangan umum, hanya bisa dijumpai di supermarket. Itu pun harganya sudah tinggi, sehingga hanya kalangan tertentu yang mampu menikmati produk sayuran organik. Sehingga saya mencoba jualan secara online. Waktu itu tahun 2014 saya memanfaatkan Facebook, kemudian Line, terus BBM untuk memasarkan produk saya dengan sistem pesan antar atau delivery order. Untuk suka dukanya waktu itu biasanya saya sehari sebelumnya itu istilahnya nyebar brosur, kemudian promosi sayur-sayuran yang siap dipanen. Kemudian kalau pas kuliah ini masuknya tidak pagi sekali, misalkan jam 9, itu saya manfaatkan untuk mengantarkan sayur dulu, kemudian berkeliling dari kompleks perumahan satu ke kompleks perumahan yang lain di wilayah Salatiga. Hal itu saya tekuni kurang lebih 1 tahun dan alhamdulillah ternyata responnya baik sehingga permintaan sayuran organik kami ini semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya permintaan akan sayuran organik, ini saya tidak bisa sendiri karena lahan kami itu tidak luas, sehingga butuh penambahan lahan, butuh produksi yang lebih banyak. Nah, maka dari itu saya mengajak tahun 2015 saya mengajak teman-teman pemuda sepantaran saya untuk bergabung, untuk ikut bersama-sama menanam sayuran organik yang tergabung dalam kelompok tani Citra Muda dengan hashtagnya yang muda yang bertani. Nah, dengan teman-teman saat ini kami mengelola kurang lebih 10 hektar lahan
yang kita tanami berbagai macam sayuran, ada 80 jenis sekarang. Mulai dari yang kita lihat ini ada brokoli, kemudian ada tomat cherry, terus ada selada, ada kale, ada wortel, dan masih banyak lagi. Kemudian sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana ini juga merubah semua tatanan kehidupan masyarakat kita, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah salah satunya penurunan ekonomi. Nah, di sektor pertanian ini itu alhamdulillah merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di kala krisis seperti ini, di kala pandemi seperti ini. Kita ketahui yang pertama dari PDB nasional kita yang nilainya plus, yang mampu naik, tidak sampai defisit, hanya pertanian. Dan istilahnya COVID ini selain dampaknya sangat merugikan bagi semua pihak, ada hikmah kecil yang bisa kita tangkap dari COVID-19, yaitu istilahnya kemewahan, kekayaan yang kita miliki, mungkin teman-teman miliki semua di dunia ini, tidak akan ada artinya apabila teman-teman semua tidak bisa makan. Dan perlu kita ketahui, sumber pangan utama adalah dari jerih payah para petani. Kemudian juga peluang yang ada, yang bisa kita tangkap pada saat pandemi ini adalah adanya physical distancing, adanya work from home, sehingga istilahnya mengurangi aktivitas orang-orang untuk berkerumun, untuk berada di khalayak ramai, sehingga pemasaran online ini menjadi salah satu solusi. Banyak konsumen yang mereka takut belanja di pasar tradisional atau belanja di supermarket, sehingga mereka memilih belanja sayuran secara online. Itu yang terjadi di tempat kami. Selain itu juga kesibukan work from home, school from home, dan masih banyak lagi, itu juga menyebabkan waktunya menjadi terbatas untuk kita harus keluar rumah membeli produk-produk pertanian, sehingga pemasaran secara online saat ini menjadi salah satu solusi untuk bagaimana kita bisa memasarkan produk pangan. Salah satunya adalah sayuran organik. Dan juga kenapa tempat kami ini di SOM yang kemarin sempat viral juga di kala yang lain sedang turun, kita sampai omsetnya meningkat karena kita menjual produk-produk yang sehat. Di masa seperti ini, imunitas tubuh menjadi hal yang penting. Nah, salah satunya adalah dari asupan sayuran-sayuran yang bergizi, yaitu sayuran organik. Itu yang menyebabkan permintaan akan sayuran organik di masa pandemi ini menjadi meningkat. Kemudian untuk teman-teman semua, untuk teman-teman petani terutama, tetap semangat, karena setiap orang ini pasti akan membutuhkan makanan, dan hanya dari hasil jerih payah teman-teman semua kita bisa menghasilkan bahan pangan untuk masyarakat Indonesia. Jadi tetap semangat, tetap kreatif, kita cari peluang-peluang apa yang ada di sektor pertanian untuk bisa memajukan pertanian yang ada di daerah kita masing-masing. Yang pertama, yang kuncinya adalah kita harus bisa menggali satu potensi apa yang kira-kira, potensi pertanian apa yang kira-kira bisa kita kembangkan. Yang kedua adalah pasar apa yang istilahnya akan dituju, atau sekarang ini pasar ingin apa sih, dipadukan dengan sumber daya yang ada di wilayah kita masing-masing, itu akan menjadi sebuah peluang untuk bisa kita berwirausaha di sektor pertanian. Kawan PU, meskipun sedang krisis, manfaatkan peluang yang ada. Gunakan HP-mu, kuotamu, dan juga medsosmu menjadi lebih produktif. Jangan lupa like dan share video ini ya. Klik juga tombol subscribe dan tulis komentarmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.